Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita masih bisa untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, meninggalkan seluruh aktivitas dunia untuk melaksanakan ibadah fardu Jumat kita secara berjamaah. Kita berharap, bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya seluruh rangkaian ibadah salat Jumat yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui khutbah Jumat hari ini, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 bersamaan dengan tanggal 20 Sa'ban 1445 Hijriah, Hatib tak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua, berwasiat kepada diri Hatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita tingkatkan iman, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Iman artinya percaya, takwa artinya takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan menjauhi serta meninggalkan apa yang Allah haramkan dan Allah larang. Kalau yang dua ini selalu kita jaga, iman dan takwa selalu kita pelihara dalam hati kita, percayalah kaum muslimin, insya Allah Allah akan berikan kepada kita keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia bahkan sampai nanti ke akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang Hatib muliakan, hari ini kita sudah berada di tanggal 20 Sa'ban 1445 Hijriah. Oleh karena itu, beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan bulan Sa'ban dan kita akan masuk dengan bulan suci Ramadan. Ini kesempatan bulan suci ini hanya satu kali Allah berikan kepada kita
dalam satu tahun. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, itskum minan nar. Tentu kita semua perlu persiapan. Bagaimana targetnya Ramadan tahun ini 1445 Hijriah jauh lebih baik daripada tahun 1444 Hijriah, tahun yang telah silam. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang khatib muliakan, apa persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita rujuk kepada Al-Qur'an, ada 3 persyaratan yang Allah perintahkan kepada kita, terutama ketika kita akan menyambut bulan suci Ramadan ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-A'raf ayat 199, ada 3 persyaratan yang mesti harus kita penuhi, yang mesti harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pertama adalah Allah minta dari kita, khuzil afwa, jadilah orang yang bisa berlapang dada. Khuzil afwa, jadilah orang yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini lebih penting kaum muslimin. Ini sebenarnya yang harus kita cek. Ini faktor utama sebelum masuk bulan suci Ramadan. Maka yang perlu kita sucikan adalah hati, harus suci terlebih dahulu. Ada merupakan kebiasaan, rutinitas, boleh jadi dikatakan adalah adat, kebiasaan tertentu, dan itu terjadi di Minangkabau. Ketika di akhir bulan Sya'ban, justru masyarakat mengunjungi tempat-tempat untuk mandi, yaitu lubuk-lubuk yang sangat banyak, terutama di Kota Padang, seperti Lubuk Minturun. Kalaulah ini yang kita teruskan, kebiasaan ini yang selalu kita laksanakan, tradisi ini yang selalu kita buat tiap tahun, ini adalah tradisi yang tidak benar. Untuk apa mandi seharian dari pagi sampai senja kalau hati tetap menyimpan dendam dan kebencian kepada orang? Bahkan kalau justru mandinya adalah satu tempat, mandinya adalah bersama-sama, laki-laki dan perempuan, anak gadis dan anak bujang, saling melihat aurat yang diharamkan Allah. Percayalah kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, itu bukan pahala yang akan kita dapat, tapi dosalah yang akan dapat. Nauzubillah min zalik. Maka nomor 1 persyaratan ketika menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh dengan rahmat dan ampunan ini, hatilah yang selalu untuk kita bersihkan terlebih dahulu. Suatu ketika 14 abad yang lalu, ketika Rasulullah berdiri menyampaikan khutbah di atas mimbar, tidak ada angin, tidak ada petir, tidak ada hujan, tidak ada badai. Tahu-tahu Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Apa yang disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW? Amin, amin, amin. Kabulkanlah ya Rabb, kabulkanlah ya Rabb, kabulkanlah ya Rabb. Setelah selesai khutbah, jamaah mendekat kepada Rasulullah Muhammad SAW, lantas bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kenapa khutbah kali ini engkau di atas mimbar
tadi menyebutkan, tadi mengucapkan kalimat amin sampai sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Rasulullah ditanya oleh sahabat dan jamaah, tahu tidak kalian apa sebabnya? Kenapa saya mengucapkan amin sampai 3 kali di atas mimbar? Tadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Malaikat yang berdoa, yang meminta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril itu. Apa yang didoakan oleh malaikat Jibril kaum muslimin? Ada 3. Ini yang kita cek. Pertama, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Tuhanku, kata malaikat Jibril, jangan engkau terima pahala amal ibadah puasa seorang hamba, anak yang durhaka, anak yang menentang, anak yang melawan kepada orang tuanya, ayah dan bundanya. Jangan terima pahala amal ibadah puasa seorang hamba, ya Allah, kalau ada anak yang belum minta maaf kepada ayah dan bundanya. Malaikat yang meminta, mendoakan kepada Allah, Rasulullah di mimbar mengaminkan, amin, kata Rasulullah Muhammad SAW. Nomor 1, inilah yang kita siapkan. Kita tanya diri kita masing-masing kaum muslimin. 10 hari ke depan Ramadan insya Allah akan berjumpa dengan kita. Semua kita, setua apapun usia kita, otomatis kaum muslimin, kita adalah anak di hadapan ayah dan bunda kita. Jangan tunggu orang tua kita yang datang, tapi kitalah yang menemui mereka. Kitalah yang bersimpuh di hadapan mereka. Mintalah maafnya, mintalah ikhlasnya, mintalah ridhonya. Ridullah biridu walidain, wasuhtullah bisuhtil walidain. Ridho Allah terletak pada keriduan orang tua, ayah dan bunda. Tetapi murka Allah juga terletak pada murka ayah dan bunda. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang membuat kita yang ada di tanah rantau, kita yang merantau ke kota Padang, ada yang dari Pasaman Barat, ada yang dari Pasaman Timur, 50 kota, pesisir, Mentawai, Darmasraya, bahkan luar provinsi sekalipun. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, baliklah, pulang kampunglah, mintalah maaf dari orang tua kita. Bagaimana kalau orang tua kita sudah tiada, mereka telah meninggal dunia? Bagilah waktu dan kesempatan untuk berziarah ke makam mereka. Nomor 1 yang didoakan oleh malaikat Jibril kaum muslimin, jangan terima pahala amal ibadah puasa seorang hamba, anak yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Nomor 2, ini berkaitan dengan perempuan, istri kita dalam rumah tangga. Apa yang dimintakan oleh malaikat Jibril? Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau terima pahala amal ibadah puasa seorang hamba, istri yang durhaka, istri yang melawan, istri yang tak patuh, istri yang menentang, belum minta maaf kepada suaminya. Maka tidak ada yang bisa perempuan buat. Kalau dia ingin masuk surga, dia harus bisa untuk mendapatkan ridho dari suaminya. Selagi suaminya adalah patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka seorang istri kita di rumah, ibu dari anak-anak kita, mereka adalah, kitalah sebenarnya yang akan memberikan keikhlasan kepada mereka. Kaum muslimin, istri yang minta maaf kepada suami, Al-Quran telah mengatur hukum itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin kepada kaum perempuan. Laki-laki itu adalah pemimpin kepada kaum wanita.
Bukankah kita nanti akan dimintakan pertanggungjawab di padang mahsyar? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Istri adalah jamaah bagi imam. Istri adalah jamaah bagi suaminya. Maka istrilah yang datang kepada kita para suami. Yang ketiga, kalaulah selamat kita bukan anak yang durhaka, alhamdulillah. Nomor dua, kalaulah istri kita sudah kita ikhlaskan, sudah kita beri maaf. Yang ketiga, ini yang paling banyak bermasalah dalam kehidupan. Nomor tiga ini sangat sensitif. Apa yang didoakan oleh malaikat Jibril, ya Allah, ya Rabb, jangan engkau terima pahala amal ibadah puasa seorang hamba, seorang muslim yang belum memaafkan saudaranya muslim yang lain. Jangan engkau terima pahala amal ibadah puasa seorang hamba kalau ada seorang muslim tapi dia tidak baikan, dia tidak bisa memaafkan, dia tidak bisa memberi maaf kepada saudaranya muslim yang lain. Na'udzubillah min zalik. Maka kalau ada kita yang berselisih, berbeda pendapat, pernah bertengkar, berselisih paham, bukankah waktunya, limitnya hanya 3 hari dikatakan Rasulullah. 3 hari kamu tidak tegur sapa, sudah haram hukumnya, kata Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk bulan suci, maka sucikanlah hati terlebih dahulu. Bagaimana konsepnya kaum muslimin? Kalau kita yang berbuat salah, cepatlah akui kesalahan, cepatlah datang untuk minta maaf. Tapi kalau orang yang berbuat salah, cepatlah beri maaf. Maka dalam Al-Quran bahasanya adalah khuzil afwa, berilah maaf, berlapang dadalah. Jangan sampai kita lebih hebat daripada Tuhan, tidak ada maaf bagimu. Jangan seperti itu. Allah saja maha pengampun kaum muslimin. Yang kedua, persyaratan yang mesti harus kita laksanakan menyambut bulan suci Ramadan adalah wa'mur bil urfi, ajaklah orang lain untuk berbuat kebaikan. Jangan masuk surga sendiri-sendiri, tapi kita selamatkanlah keluarga kita, selamatkanlah sahabat kita. Bukankah perintahnya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wahlikum naru, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kalau sayang kepada anak, tanya mereka, masihkah ada utang puasa wajibnya yang belum lunas? Kalau sayang kepada anak dan istri, tanya mereka, sudahkah dikerjakan sholat? Kenapa demikian? Apabila umur anakmu 7 tahun, kata Rasulullah, perintahkanlah sholat. 10 tahun belum melaksanakan sholat, sudah boleh dipukul. Kaum muslimin, untuk perintah mengingatkan kepada keluarga dan juga orang lain. Wa'mur bil urfi. Yang ketiga, terakhir, persiapan kita untuk memasuki menyambut bulan suci Ramadan ini adalah wa'rid anil jahilin. Pandai-pandailah memilih teman, pandai-pandailah memilih sahabat, karena itu adalah sangat menentukan, terutama ketika kita beribadah. Maka ketika ditanya orang, ditanya Rasulullah oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pintar? Rasulullah menjawab, orang yang pintar itu adalah orang yang ingat dengan kematian dan mempunyai persiapan menghadapi maut. Bukan orang yang pintar itu yang cerdas gara-gara IPK-nya tinggi sampai S3 bahkan profesor. Tidak. Hari ini banyak negeri kita mempunyai orang-orang pintar, tapi sayang sedikit yang benar. Maka orang yang pintar itu adalah orang yang ingat dengan kematian dan bersiap menghadapi kematian. Wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh,
pandailah kita memilih teman. Kalau kita berteman dengan orang soleh, insya Allah kita akan ikut menjadi orang soleh. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, penjual parfum, sedikit banyak wanginya akan dapat. Tetapi kalau kita berteman dengan tukang las, maaf cakap, ini adalah contoh percikan api kita akan kena. Kaum muslimin, orang yang bodoh bukan karena tidak sekolah, tetapi menghiraukan akhirat. Ketika kita bisa melaksanakan yang tiga ini yang Allah perintahkan, sucikan hati, bersihkan hati, ingatkan orang lain di sekitar kita untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan yang ma'ruf, dan pandai-pandailah kita memilih teman. Jangan-jangan nanti puasa kita tidak batal gara-gara kita tidak makan dan minum, tapi pahalanya bisa hilang gara-gara kita salah dalam berteman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.